Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul My Very Troublemaker. Film ini menceritakan sosok peri gigi yang selalu gagal tes menjadi sosok peri gigi, dan akhirnya dia berusaha mencuri tugas peri gigi dan pergi ke dunia manusia. Namun karena dia selalu gagal, dia tidak bisa kembali ke dunia peri. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film di dunia peri, terlihat para peri berkumpul untuk mengikuti ujian tahunan menjadi peri gigi secara resmi yang dipimpin oleh Profesor Lauren. Satu persatu peri diuji untuk diam-diam mengambil gigi yang copot di bawah bantal, lalu memberikan hadiah untuk anak-anak, kemudian membawa gigi itu. Semua murid peri berhasil nih melakukannya, termasuk peri Yolando. Para peri yang berhasil mendapatkan permata dengan kekuatan memasuki dan keluar dari dunia manusia. Giliran murid peri terakhir nih bernama Violeta yang dibantu dengan sahabatnya seekor capung bernama Gwen. Dalam ujian itu, Violeta kesusahan menggunakan sihirnya yang selalu gagal. Hal itu membuat Violeta gagal menjadi peri gigi. Di sisi lain terlihat seorang gadis bernama Maxi yang menyukai tanaman dan bunga. Dia merasa sedih meninggalkan rumahnya karena akan pindah tinggal di kota bersama dengan ibunya. Sementara itu Prof. Lauren menyemangati Violeta yang sedih karena dia selalu gagal dalam ujian dan tidak pernah pergi ke dunia manusia. Terlihat Maxi dan juga ibunya telah sampai nih di rumah baru milik Eimir, yaitu ayah barunya Maxi, dan memiliki dua saudara tiri bernama Tarek dan juga Semi yang terlihat tidak menyukai kehadiran Maxi. Lalu Maxi ke kamarnya yang dulunya kamarnya Semi. Dia membawa pot bunga violet kesayangannya ke kamar. Dan Maxi merasa aneh nih tinggal di kota yang tidak dipenuhi tanaman. Saat makan malam, Eimir menyambut keluarga barunya, lalu Semi tidak sengaja giginya copot saat makan. Hal itu merupakan panggilan untuk peri gigi mengambil gigi tersebut. Dan yang mendapatkan tugas itu adalah Yolando. Lalu dari kejauhan Violeta mendengar itu dan berniat mencuri permata milik Yolando agar mengambil tugas tersebut. Diam-diam Violeta mengikuti Yolando, namun ketahuan. Kemudian Violeta membuat Yolando pingsan dan mencuri permatanya. Sementara itu Semi kegirangan giginya copot dan bergegas menaruhnya di bawah bantalnya. Kemudian ibunya Maxi harus pergi bekerja ke rumah sakit karena ada panggilan darurat, dan Maxi sedih karena suasana yang baru. Di sisi lain Violeta mengantri di gerbang pelangi untuk pergi ke dunia manusia. Yolanda yang terbangun dari pingsannya tidak bisa merebut kembali permatanya. Lalu Violeta dan juga Gwen pergi ke dunia manusia dan mendarat di rumahnya Maxi. Karena tidak bisa menembus kaca, Violeta masuk melalui jendela dapur yang terbuka. Bukannya bergegas menyelesaikan misinya, dia malah asik nih menyantap coklat, jus dan juga permen. Hal itu membuat dapur berantakan. Sementara Yolando melaporkan Violeta yang mencuri permatanya ke Prof. Lauren. Secara bersamaan sinyal permata Yolando melaporkan misi yang tertunda. Lalu Violeta menjalankan misinya untuk mengambil gigi Semi. Namun dia memasuki kamar Semi yang sekarang ditempati oleh Maxi. Oleh karena itu Violeta tak menemukan gigi di bawah bantal. Tapi Violeta tidak peduli nih. Dia melanjutkan misi dengan memberikan hadiah mobil mainan dengan sihirnya. Namun sihirnya gagal dan malah mengeluarkan sihir yang membuat pot bunga tadinya layu menjadi mekar. Di situ Violeta senang, sihirnya berhasil meskipun tidak sesuai keinginannya. Kemudian step terakhir dia akan kembali ke dunia peri. Namun permata itu tidak berfungsi karena misi Violeta terlalu lama dan juga gagal. Besok paginya Semi menuduh Maxi yang menumpahkan seluruh permen coklatnya di dapur. Karena melihat pipi Maxi ada bekas coklat yang sebenarnya itu ulah Violeta. Di situ Maxi membela diri, namun mereka menuduhnya termasuk ibunya sendiri. Hal itu membuat Maxi kesal dan kembali ke kamarnya. Lalu Maxi mendengar suara dengkuran di kamarnya. Saat mengecek rumah bonekanya, dia kaget melihat sosok peri Violeta.
Karena sudah ketahuan, Violeta menunjukkan dirinya ke Maxi dan meminta memberikan giginya agar dia bisa pulang. Disinilah Maxi mengenalkan dirinya dan dia bukan Semi yang dicari oleh Violeta. Lalu Violeta meminta bantuannya untuk mengambil gigi Semi. Karena tidak tega, Maxi diam-diam mengambil gigi Semi di kamar Tarek. Setelah mendapatkan gigi Semi, Violeta bergegas pergi untuk pulang dan berpamitan dengan Maxi. Let's disappear. Disappear. Disappear, disappear. Tapi permatanya tidak berfungsi. Gwen dan juga Violeta tidak bisa kembali ke dunia peri. Lalu Maxi mengecek permata itu yang menurutnya retak dan butuh lem untuk menyempurnakannya lagi. Di sini Maxi membuat kesepakatan untuk membantu Violeta pulang. Tapi dia juga harus membantu Maxi dengan menggunakan sihirnya mengirimnya kembali ke rumah lamanya yang dipenuhi tanaman. Yang awalnya Violeta ragu-ragu, namun akhirnya dia setuju nih dan meminta Maxi lebih dulu memperbaiki permatanya. Sementara Prof Lauren tidak mendapat sinyal dari permatanya Yolando. Prof Lauren khawatir Violeta akan terjebak di dunia manusia jika permata itu tidak berfungsi. Prof Lauren akan menyelamatkan Violeta, tapi mereka tidak bisa ke dunia manusia karena permata yang ada di sana belum matang untuk membawa mereka ke dunia manusia. Di situ Prof Lauren mempunyai ide lain dan meminta Yolando mengikutinya ke perpustakaan. Di sisi lain, Maxi diajak oleh keluarganya ke rumah kaca milik Emir yang dipenuhi oleh tanaman. Lalu mereka pun sampai nih di rumah kaca yang memiliki pohon tertua di kota. Maxi kagum melihat keindahan tanaman di sana. Terlihat para warga dan reporter memenuhi rumah kaca tersebut karena mereka mendukung Emir untuk mempertahankan rumah kaca itu yang akan digusur oleh Dewan Kota. Sementara itu, Maxi naik ke atas pohon dan ternyata dia membawa Violeta dan juga Gwen. Di sisi lain, Prof Lauren dan Yolando menyelinap ke perpustakaan mencari portal lama menuju dunia manusia. Di sisi lain, Violeta berkeliaran di tengah kerumunan warga. Dia merebut coklat milik anak kecil yang membuat anak itu menangis. Maxi yang melihat itu mengejar Violeta yang menabrak Semi yang memegang gas katal. Hingga terjadi kekacauan di sana, membuat para warga kabur dari rumah kaca. Lalu datanglah Rick yang akan menggusur tempat itu dan memperingati Emir. Setelah itu Semi menyalahkan Maxi atas kekacauan yang terjadi. Hal itu membuat Maxi semakin marah, selalu disalahkan. Setelah itu Maxi pulang nih dan dia mulai memperbaiki permata Violeta dengan lem. Tapi karena keteledoran Violeta, dia malah membuat permata itu hancur berkeping-keping. Sementara Prof Lauren dan Yolando memasuki dunia lama, kemudian menemukan portal tersebut yang di sisi lainnya berada di dunia manusia. Namun hanya bisa dibuka di bawah cahaya bulan purnama. Dan salah satu kunci portal harus dipegang oleh Violeta. Di sisi lain, Violeta tidak bisa pulang tanpa permata itu. Dan satu-satunya cara dengan memancing peri gigi untuk datang menyelamatkannya. Lalu di situ Maxi meminta gigi Semi yang longgar. Awalnya Semi tidak mau, tapi karena mengetahui keberadaan Violeta sebagai peri gigi, dia pun menyetujui dan mereka mulai mencoba melepaskan gigi Semi yang longgar dengan segala cara. Hingga akhirnya gigi itu berhasil lepas. Secara bersamaan tanaman permata berkilau di depan portal. Yolando pun mengambilnya dan mendapatkan misi untuk mengambil gigi Semi. Dengan cepat Yolando pergi ke dunia manusia. Dia pun senang melihat Violeta yang masih hidup. Tapi karena kelamaan di dunia manusia, kaki Violeta bertransformasi menjadi daun. Lalu di situ Yolando menyampaikan pesan dari Prof Lauren untuk meminta Violeta pulang dengan menemukan sebuah portal di pohon tua dan memberikan kunci untuk membuka portal saat disinari bulan purnama. Setelah itu Yolando memulai misinya mengambil gigi Semi dan kembali pulang. Lalu Maxi menyadari pohon tua yang dimasuki berada di rumah kaca milik Emir. Besoknya mereka pun pergi ke sana lalu mencari portal tersebut berada. Maxi pun menemukan portal itu dan sekarang tinggal menunggu bulan purnama untuk membuka portal. Tiba-tiba kaki Violeta dua-duanya sudah berubah menjadi daun, yang membuatnya ketakutan berubah menjadi tanaman dan tidak bisa pulang.
Kemudian terlihat Rick dan juga anak buahnya masuk ke dalam rumah kaca dan meletakkan gas beracun di dalam gudang. Violeta masuk ke dalam gudang itu dan terkunci. Tidak sengaja Violeta menjatuhkan barang-barang di sana dan membuat gas beracun itu jatuh mengenai puntung rokok. Seketika terjadi kebakaran dan Maxi ikut terjebak di dalam sana. Dia meminta Violeta menggunakan sihirnya untuk memadamkan api, namun tidak bisa. Setelah itu Rick kembali dan memadamkan api, lalu Maxi diantarkan pulang oleh polisi. Di sini Rick malah menuduh Maxi yang sengaja membakar rumah kaca ayah tirinya itu. Saat memegang tas Maxi, kunci portal terjatuh. Untung aja Sammy melihatnya. Setelah itu di TV memberitakan tentang Maxi yang membuat ibunya percaya bahwa Maxi pelakunya karena tidak suka dengan Amir. Maxi yang mendengar itu merasa sangat sedih, lalu mengungkapkan kekesalannya ke Violeta yang berbohong tidak bisa memakai sihirnya dan memanfaatkan dirinya untuk membantunya pulang. Kemudian Maxi mengusirnya karena sudah bulan purnama agar Violeta bisa pulang. Di sisi lain, Prof. Lauren dan Yolando menemukan hal tak terduga di atas pintu portal gambar Violeta yang seperti peri kuno, yaitu peri bunga yang terlahir kembali dengan kekuatannya menyembuhkan alam. Sementara itu Maxi menjelaskan apa yang terjadi dan mengungkapkan tentang peri gigi. Mendengar itu ibunya tidak percaya dan berpikir itu hanya alasannya Maxi. Di sisi lain, tangan Violeta sudah berubah menjadi daun. Kemudian Sammy menghampiri Maxi. Dia memberikan kunci portal yang ditemukannya. Lalu Maxi bergegas mengejar Violeta ke rumah kaca untuk memberikan kunci itu. Namun Violeta tidak ada di sana yang membuat Maxi merasa bersalah karena mengusirnya. Yang ternyata Violeta kesusahan terbang karena dirinya hampir bertransformasi. Sementara itu Sammy membenarkan cerita Maxi tentang keberadaan peri gigi Violeta ke Amir dan juga ibunya. Lalu mereka menyadari Maxi kabur dari rumah. Untung aja Sammy mengetahui kemana Maxi pergi. Di sisi lain Gwen berusaha terbang membawa Violeta yang hampir berubah menjadi tanaman. Maxi pun meminta maaf kepadanya dan bergegas membuka portal sebelum bulan purnama hilang. Tiba-tiba muncullah traktor yang dikendarai oleh Rick mau menghancurkan pohon tua itu. Maxi mencoba menghentikannya, tapi dia malah menyerang Maxi. Secara bersamaan, Amir dan juga lainnya datang menghentikan Rick. This land is... Hingga setengah pohon tumbang menjatuhkan Maxi. Untungnya Maxi baik-baik saja. Disinilah ibu dan lainnya percaya keberadaan Violeta setelah melihatnya langsung. Di situ Violeta bergegas membuka portal, namun tidak berhasil karena harus di bawah sinar bulan purnama. Lalu Maxi kepikiran bahwa Violeta memikirkan sihir yang membuat bunga violetnya kembali mekar. Violeta tak yakin dia memiliki sihir penyembuh tanaman, tapi dia pun mencobanya untuk menyatukan pohon yang tumbang. Hingga akhirnya dia berhasil nih, tapi Violeta sudah berubah menjadi bunga. Maxi sangat sedih, tapi dia tidak menyerah memanjat pohon hingga sampai ke pintu portal. Akhirnya portal berhasil kebuka. Prof. Lauren dan Yolando muncul dari sana. Mereka kaget melihat Violeta telah berubah. Tapi seketika bunga itu bersinar. You fairy godmother! Violeta berubah menjadi peri bunga seperti peri kuno. Disinilah Profesor Lauren mengungkapkan kenapa Violeta selalu gagal dalam tes peri gigi. Karena sesungguhnya dia adalah peri bunga yang pertama setelah waktu yang cukup lama, dengan kekuatan menyembuhkan tanaman dan menciptakan bunga. Mendengar itu Violeta senang dirinya peri bunga paling istimewa. Setelah itu Violeta berpamitan dengan Maxi dan berjanji akan menemuinya saat bulan purnama dengan memberikan kunci portal untuk mereka bertemu. Setelah itu Violeta kembali ke dunia peri. Nah, itu tadi alur cerita dari film My Fairy Troublemaker.
Gimana Sleeper, seru banget kan alur cerita kali ini? Dimana ternyata Violetta bukanlah peri gigi, melainkan peri kuno yang sangatlah istimewa. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.